Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Hendra Hilman di channel YouTube Hendra Hilman. Senang sekali hari ini saya bisa share lagi kepada Anda mengenai topik yang saya tulis di sini 10x ya. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, lalu jangan lupa Anda komen di bawah dan jangan lupa Anda subscribe dan share ke teman-teman Anda. Kenapa? Karena sharing is caring. Selalu ya, kalau kita men-sharingkan, kalau kita menceritakan dan sebagainya, pasti kita peduli dengan sahabat kita. Oke? So, di dalam video ini saya akan share mengenai 10x ya. Kalau Anda lihat ya, 10x itu artinya apa buat Anda? Ya, kalau Anda melihat atau Anda membayangkan 10x, 10 kali lipat, 10 kali, itu artinya apa buat Anda? Bisa jadi pencapaian dari income Anda, pencapaian terobosan Anda sendiri, saya meningkatkan prestasi saya 10 kali lipat, saya meningkatkan kemampuan skill saya untuk selling skillnya 10 kali lipat, tadinya mungkin saya ketemu dengan 10 prospek, cuma satu yang closing, 10 kali lipat berarti 10 prospek, 10 closing. Ya, Anda percaya nggak bahwa Anda bisa mendapatkan terobosan di dalam bisnis Anda, di dalam perkembangan karir Anda? Anda percaya apa enggak? Anda believe apa enggak? Ini paling penting. Ya, ada yang believe-nya, coach saya tidak 10x. Believe saya 30x. Boleh nggak? Ya boleh saja. It's up to you. Ya, your life, your business, it depends on your belief. Saya sudah sering jelaskan di dalam video saya tentang bagaimana Anda bisa mencapai terobosan di dalam hidup Anda, di dalam bisnis Anda. Nah, saya akan gambarkan satu grafik buat Anda, di mana di situ Anda akan melihat bahwa hidup itu Anda bisa mencapai terobosan yang luar biasa. Siapa bilang hidup kita begitu-begitu aja? Siapa bilang hidup kita tuh kayaknya seperti yang rata-rata? Siapa bilang? Anda adalah seorang pemenang dan bahkan Anda bisa lebih dari pemenang. Kalau Anda yakin Anda andalkan Tuhan. Itu poin saya. Nah, pertanyaannya begini, coach, iya ngomong sih gampang. Iya, saya juga punya belief seperti itu. Tapi pada waktu saya lakukan kerjaan saya lakukan bisnis saya, ternyata tidak semudah apa yang saya bayangkan. Saya maunya sih bisnisnya bisa berkembang 10 kali lipat. Saya maunya sih bisnisnya profitnya bisa naik terus. Tapi waktu saya jalankan ternyata turun. Waktu saya jalankan ternyata customer-nya juga nggak bertambah banyak. Nah itu gimana? Apa yang terjadi dengan saya? Nah ya, lalu setelah itu bagaimana respon Anda? Ya respon saya ternyata saya tanya teman-teman, ya itu sih cuman ngomong doang. Biasa ya mungkin motivator ngomong begitu atau mungkin coach ngomong begitu segala macam. Kenyataan tidak semudah yang seperti kita sampaikan di video dan sebagainya, nggak seperti itu. Oh ya? Dan Anda percaya kan? Iya emang bener. Tuh buktinya saya udah awal-awal saya mulai bisnis, tetap aja turun juga, tetap aja masalah, tetap aja banyak ini dan sebagainya. Yes. Dan semakin Anda cerita kepada orang yang salah, dalam tanda kutip, artinya mungkin mereka berpikiran negatif atau mereka berpikiran, ya nggak mungkin lah dan sebagainya. Semakin Anda merasa bener. Iya memang susah, iya memang berat, iya memang nggak sesuai dengan apa yang saya mau dan sebagainya. Lama-lama confident Anda mulai turun, lama-lama Anda merasa, ya memang beginilah nasibku, takdirku, dan sebagainya. Anda mulai menerima itu. Apakah is that really what you want? Apakah itu benar-benar yang Anda mau? Atau sebetulnya Anda maunya sebaliknya? Saya tidak mau seperti ini. Justru saya maunya berkembang. Bisnis saya maunya berjalan dengan baik. Saya tidak perlu harus selalu fokus di operator. Menjalankan semuanya harus saya kerjakan. Tapi saya bisa punya waktu untuk kerjain lain-lain. Mengerjakan development, mengerjakan bisnis lain dan sebagainya. Dan bisnisnya tetap jalan. Itu yang saya mau. Dan bisnis saya bisa berkembang 10 kali lipat. Nah, kalau itu yang Anda mau, jadi jangan sampai Anda gara-gara turun sedikit, Anda gara-gara jatuh sedikit, atau Anda gara-gara kena, ya mungkin turun ya dan sebagainya, itu Anda merasa down. Jangan sampai seperti itu. Nah, saya ingin jelaskan kepada Anda begini. Intinya adalah siapa bilang hidup kita, prestasi kita, pencapaian kita cuma peningkatannya linear. Ya 10%, 20% dan sebagainya. Kita sudah happy dengan itu. Ya sudah, kalau kita happy dengan itu berarti kita menerima bahwa pencapaian saya atau prestasi saya meningkatnya ya 10%, 20% masih oke. Ya coach, orang lain juga seperti itu. Ya udah. Berarti kalau Anda menerima itu ya Anda berarti believe itu terjadi. Tapi dalam hidup ini kita akan dapatkan apa yang kita believe. Kalau belief kita bilang, saya 10% tuh bukan pencapaian saya. Saya maunya tuh 100%. Saya maunya 200%. Berarti itu ada satu terobosan, ada satu hal yang berbeda, yang mungkin breakthrough dalam hidup Anda. Ya, nah kalau Anda lihat di grafik ini, saya gambarkan begini. Istilahnya ini adalah satu grafik pencapaian dari prestasi Anda.
pencapaian dari hasil yang Anda ingin capai di dalam hidup Anda, bisnis Anda, dan sebagainya. Ya, misalnya, saya dalam hidup, ya saya punya prestasi atau saya punya performance dibandingkan dengan tahun lalu, ya samalah. Bisnis saya perkembangannya dibandingkan dengan tahun lalu sama. Ya, omsetnya ada naik, ada turun, karyawannya sama, ya profitnya juga more or less the same gitu kan. Jadi ya performance-nya ya boleh dibilang nol lah gitu ya. Atau paling-paling ya 5% lah gitu ya peningkatan dari prestasi bisnis saya. You happy with that? If you are happy with that, it's okay. It's your business anyway, ya. Tapi saya tidak happy dengan zero. Saya maunya improve. Improve artinya saya ada kemajuan, ada perbaikan, ada peningkatan. Yang tadinya mungkin ya pencapaian per tahun ya sekitar segitulah, samalah. Udah dari 5 tahun yang lalu segitu-gitu aja. Atau mungkin 5 tahun yang lalu malah bagus, sekarang malah turun. Karena mungkin Anda bilang, wah karena pandemi dan sebagainya. Ya, Anda bilang pandemi jadi alasannya. Memang mungkin itu betul. Ada menjadi satu hal bisa berimpact ya kepada bisnis Anda. Tapi bisa jadi itu alasan juga. Ya, karena bisnis saya terbukti di dalam pandemi justru saya meningkat 10 kali lipat. Bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah, ya. Nah, kenapa? Karena mindset saya tidak mau hanya improvement. Improvement artinya perbaikan kecil. Ya udah, perbaikan di strategi marketing, perbaikan di rekrutmen, perbaikan di strategi sales, mungkin skripnya diubah. Oke, improve ya. Improve artinya ya 10-30% improve. Boleh nggak? Boleh. Are you happy with the improvement? Yes. Are you happy with the improvement? Kalau Anda happy dengan improvementnya, ya sudah. Berarti that is the result. Nah, tapi pertanyaannya, Coach, apakah bisa naik lagi? Saya inginnya ada perbaikan, ada perubahan, ada kemajuan. Ada ingin lebih tingkatkan lagi nggak? Ingat di slide saya sebelumnya, 10X, saya nggak mau cuma 10-30%. Saya maunya bukan hanya improve, tapi breakthrough. Breakthrough. Nah, breakthrough artinya adalah terobosan. Terobosan. Artinya contoh, misalnya saya tadinya omsetnya misalnya 1M. Saya breakthrough jadi 10M. Tadinya omset saya 500 juta, saya breakthrough jadi 5M, 10 kali lipat. Itu namanya breakthrough. Berarti at least 100% peningkatannya. Atau bahkan 1000%. Ya, bisa jadi. Pertanyaan, apakah Anda believe anything is possible? Sekali lagi pertanyaan saya, apakah Anda believe anything is possible terjadi dalam hidup Anda? Segala sesuatu mungkin terjadi dalam hidup Anda. Apakah Anda percaya itu? Kalau kita hidup benar, pemikiran benar, ya, segala sesuatu kita lakukan dengan benar dan kita andalkan Tuhan dan kita berusaha dengan benar, saya yakin anything is possible. Apalagi kita mengandalkan Tuhan, ya. Dan saya alami itu. Ada terobosan hidup di dalam bisnis saya. Ada terobosan prestasi dan sebagainya. Karena saya punya mindset saya ingin breakthrough. Ya, breakthrough in everything. Breakthrough di dalam communication skill, breakthrough dalam people skill, breakthrough dalam leadership, breakthrough dalam selling skill, breakthrough dalam bisnis, anything. Semuanya saya ingin ada terobosan. Ya, terobosan artinya pencapaian yang eksponensial. Di atas rata-rata. Mungkin way di atas rata-rata. Di atas. Ya, tidak hanya rata-rata saja. Kita di atas rata-rata. Pencapaian kita naik. Dari titik terendah sampai titik tertinggi. Saya diizinkan Tuhan untuk bisa mengalami, pernah saya di posisi titik terendah. Saya ada di salah satu organisasi coach. Dan di situ saya pernah di titik terendah pencapaian prestasi saya. Tapi saya bisa breakthrough dan bisa jadi top 3 di antara beberapa coach yang ada. Dan itu saya mengalami itu dan saya merasa bersyukur bahwa saya bisa mengalami breakthrough di dalam hidup saya. Nah, pertanyaan, apakah Anda bisa breakthrough di dalam bisnis Anda? Apakah Anda bisa breakthrough di dalam leadership Anda? Sehingga tim yang tadinya misalnya malas-malesan, ya tim yang tadinya misalnya kurang semangat, tim yang tadinya prestasinya kurang baik, Anda bisa kasih motivasi, Anda kasih coach mereka, Anda lead mereka sehingga mereka bisa breakthrough di dalam pencapaian prestasi mereka. Anda punya tim sales 5 orang. Anda kasih coach, Anda kasih train mereka sehingga mereka bisa pencapaian omsetnya atau targetnya bisa melampaui target, overachieve target. Nah, itu yang disebut breakthrough. Nah, apakah Anda ingin mengalami itu dalam hidup Anda, dalam bisnis Anda? Kalau ingin mengalami itu, pertanyaannya adalah, do you have this mindset? Apa artinya breakthrough buat hidup Anda? Apa artinya breakthrough buat bisnis Anda? Apa artinya breakthrough buat Anda sendiri? Apa itu terobosan?
Ya, apakah Anda pernah mengalami terobosan di dalam hidup dari titik terendah sampai titik tertinggi? Mungkin ada beberapa dari kita pernah mengalami titik rendah, kita pernah jatuh bangkrut, kita pernah misalnya jatuh miskin, tapi di situ kita bangkit, kita semangat dan kita naik terus. Bisnisnya saya pernah men-turn around bisnis saya dari minus jadi plus, itu breakthrough. Ya, nah pertanyaan, Coach, kalau saya sudah breakthrough, bisa naik lagi nggak? Bisa nggak? Silakan tulis di komen. Bisa nggak naik lagi? Jawabannya adalah bisa. Setelah breakthrough, ya, Anda transformasi. Anda transformasi. Anda pernah ketemu orang yang tadinya dia misalnya, wah kondisinya sangat-sangat negatif banget, pergaulannya negatif, ya semuanya pergaulan segala macam semua negatif lah, ya nakal dan sebagainya, wah pokoknya segala macam pernah lah dilakukan orang tersebut. Tapi ternyata setelah sekian tahun tidak bertemu dengan orang ini, kita ketemu lagi. Wow, transformasinya luar biasa. Sekarang jadi lebih bijaksana, lebih tenang pembawaannya, tidak emosian, tidak cepat marah, lebih dewasa, berpikir panjang. Itu transformasi dari perubahan diri. Dan ternyata setelah dia bertransformasi dari orang yang sangat-sangat negatif, ya menjadi orang yang sangat-sangat positif, itu ternyata mengubah hidup dia, mengubah bisnis dia, mengubah cara dia memimpin bisnis dan sebagainya. Akhirnya bisnisnya semakin berkembang. So, apa kesimpulan dari apa yang saya sharingkan pada video kali ini? Kesimpulan daripada cerita saya atau sharing saya di video kali ini adalah bahwa di dalam hidup Anda bisa mengalami perubahan. Ya, siapa bilang nasib, siapa bilang takdir dan sebagainya. No, kalau kita hidup benar, kita lakukan sesuatu yang benar dan kita andalkan Tuhan, saya yakin hidup Anda akan mengalami perubahan yang luar biasa dan ke arah yang lebih baik. Bahkan bukan hanya breakthrough, tapi bisa Anda mengalami transformasi dalam hidup. Saya banyak ketemu pengusaha yang mengalami transformasi dalam hidup. Saya sendiri juga mengalami transformasi dalam hidup saya. Ya, saya pernah mengalami kondisi titik terendah, saya pernah mengalami kondisi yang benar-benar saya sudah hopeless dan sebagainya, tapi saya bisa bangkit dan bertransformasi. Nah, itu. Jadi hidup kita sebetulnya kita yang bisa menentukan. Apakah Anda ingin tentukan bisnis Anda atau Anda sendiri hidupnya cuman, ya saya naik sedikit 2 kali, 10%, 20% is okay. Keluarga saya ya mungkin oke lah, saya lebih baik ya, bisa berikan income lebih baik. Tapi apakah itu yang bisa kita berikan kepada keluarga kita? Apakah itu yang bisa kita kontribusikan kepada keluarga kita? Atau kita bisa berikan sesuatu yang lebih, ya, bertransformasi. Mungkin kehidupan keluarga kita yang tadinya biasa saja, dengan kita kerja keras, dengan kita benar-benar lakukan cara yang berbeda, pakai strategi yang berbeda, dan kita mendengar Tuhan, ternyata kita bisa memberikan lebih kepada keluarga kita. Berikan tempat tinggal yang lebih nyaman, memberikan misalnya fasilitas yang lebih nyaman dan sebagainya kepada keluarga kita. Dan bukan hanya kepada keluarga, kita bisa berbagi kepada sesama kita, dan kita bisa memberikan rezeki ataupun memberikan peluang-peluang usaha kepada orang-orang di sekitar kita. Itu kan luar biasa, karena Anda mengalami breakthrough di dalam hidup Anda. Ada satu kata bijak berkata seperti ini, jika Anda terlahir miskin, bukan salah Anda. Tapi jika Anda meninggal miskin, itu salah Anda. Miskin bukan berarti secara finansial, tapi miskin ilmu, miskin pengetahuan, miskin wawasan. Nah, jadi artinya dalam hidup ini Anda bisa tentukan apakah Anda ingin mengalami breakthrough, ya, terobosan, bahkan transformasi dalam hidup, atau hidup Anda gitu-gitu aja. Bisnis Anda gitu-gitu aja. Depends on you. Ya, you have to make the change if you want the better result happen to you. If you don't make a change, nothing will happen. Then you get what you believe. Saya Hendra Hilman, sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.